Kenampakan alam dan keragaman lingkungan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri atas dataran dan perairan. Yang termasuk dalam dataran adalah gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Yang termasuk perairan ada selat, laut, dan samudra. Gunung. Gunung tidak aktif dan gunung berapi. Gunung berapi terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung berapi yang masih hidup atau aktif, gejala yang tampak adalah timbulnya ledakan atau letusan. Kegiatan gunung berapi diawasi oleh Jawatan Geologi. Jawatan ini memiliki alat pencatat gempa bumi yang disebut seismograf. Beberapa bentuk gunung api yaitu gunung api kerucut atau strato, gunung api landai atau maar, dan gunung api perisai atau tameng. Bentuk ini dipengaruhi oleh letak dapur magma dan sifat magma yang keluar dari perut bumi. Manfaat gunung. Gunung dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah. Pasirnya dapat untuk bahan bangunan, gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, serta keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Gunung-gunung yang ada di Indonesia. 1. Gunung Leser, Nangro Aceh Darussalam. Gunung Sibayak di Sumatera Utara, Gunung Kerinci Sumatera Barat, Gunung Tinombala Sulawesi Tengah, Gunung Kaba di Bengkulu, Gunung Krakatau di Jawa Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Beratus Kalimantan Timur, Gunung Kinibalu Kalimantan Barat, Gunung Tambora Nusa Tenggara Barat, Gunung Agung di Bali, Gunung Mengkoka Sulawesi Tenggara, Gunung Kalimutu Nusa Tenggara Timur, Gunung Binaya Maluku, Gunung Koka di Papua. Pegunungan. Pegunungan adalah daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Pegunungan terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi. Gerakan ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Pegunungan biasanya memiliki ketinggian 700 meter atau lebih di atas permukaan air laut. Daerah pegunungan udaranya sejuk dan segar. Manfaat pegunungan ialah untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri, sebagai tempat peristirahatan, camping dan wisata alam, serta tempat tumbuh hutan, sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nama pegunungan dan lokasi. Yang pertama, Bukit Barisan di Sumatera, Swener, Meratus, Kalimantan, Verbik, Matarombea, Sulawesi, Menoreh, Tengger di Jawa, Jayawijaya, Kumafa di Papua. Sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir di daratan. Sungai pada bagian awal atau hulu berukuran kecil bermula dari daerah pegunungan, mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di laut atau danau. Makin dekat ke arah laut atau danau, permukaan sungai makin melebar. Manfaat sungai: untuk irigasi mengairi sawah, tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba, sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung, dapat untuk pembangkit listrik. Sungai-sungai yang ada di Indonesia. 1. Pusengan di Nangro Aceh Darussalam, 2. Asahan Sumatera Utara, 3. Kampar di Riau, Batanghari di Jambi, Gumati di Sumatera Barat, Musi di Sumatera Selatan, Citarum di Jawa Barat, Code di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bengawan Solo di Jawa Tengah, Brantas di Jawa Timur, Kapuas di Kalimantan Barat, Mahakam di Kalimantan Timur, Peguyaman di Gorontalo, Rea di Nusa Tenggara Barat,
Cidurian di Batam, Mamberamo di Papua. Danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Pada umumnya genangan air danau relatif luas. Berdasarkan cara terbentuknya ada dua macam, yaitu danau buatan dan danau alam. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Danau buatan sering disebut dengan waduk. Danau alam adalah danau yang terbentuk oleh peristiwa alam, antara lain karena letusan gunung api, gerakan kulit bumi, dan perlarutan bantuan kapur oleh air hujan. Manfaat danau antara lain menampung air hujan sehingga bisa mengurangi banjir, pengairan sawah dan industri, tempat memelihara dan penangkapan ikan, dan untuk olahraga, air, dan rekreasi. Waduk dan danau di Indonesia. Karangkates, Ngebel di Jawa Timur, Seriang Luar Bekuan di Kalimantan Barat, Sembuluh Kamambuy di Kalimantan Tengah, Riam Kanan, Kalimantan Selatan, Jempang Melintang, Kalimantan Timur, Moat Tondano, Sulawesi Utara, Limboto di Gorontalo, Tempe Tohuateli, Matanas di Sulawesi Selatan, Poso Lindu, Sulawesi Tengah, Batur Beratan Buyan di Bali, Segara Anak di Nusa Tenggara Barat, Kelimutu Tiga Warna di Nusa Tenggara Timur, Sentani, Uam, Tigi, Parisi, Amora di Papua. Dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang relatif datar, yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah umumnya terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Manfaat dataran rendah yaitu manfaat dataran rendah sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan tebu atau kelapa. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang relatif datar, yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara di daerah dataran tinggi sejuk dan dingin. Terbentuknya dataran tinggi karena desakan tenaga dari dalam bumi. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Misalnya bunga, sayuran, teh, kopi, kina, dan sebagainya. Dataran tinggi di Indonesia. Terletak di Sumatera, terdapat dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Agam, dataran tinggi Rejang Lebong, dan sebagainya. Di Jawa, terdapat dataran tinggi Priangan, dataran tinggi Dieng, dan sebagainya. Di Kalimantan, terdapat dataran tinggi Muler. Di Sulawesi, terdapat dataran tinggi Minahasa, dataran tinggi Penreng, dan sebagainya. Pantai. Pantai adalah daratan di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Pantai terbentuk antara lain karena mendapatkan pengaruh gerakan air laut seperti gelombang, pasang, dan arus. Manfaat pantai. Manfaat pantai yang pertama yaitu untuk perikanan dan tambak. Hasilnya udang dan bandeng. Contohnya pantai utara Jawa. Yang kedua, untuk rekreasi dan olahraga atau objek wisata. Contohnya Pantai Pangritis di Yogyakarta dan Pantai Kuta di Bali. Dan untuk yang ketiga, untuk tambatan perahu-perahu nelayan. Contohnya Pantai Pacitan di Jawa Timur dan Pantai Ayah di Jawa Tengah.
Pantai terjal atau curam biasanya terdapat goa-goa yang dihuni burung walet. Sarang burung walet diambil oleh penduduk sekitar dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau obat-obatan. Pantai Karangbolong di Jawa Tengah banyak terdapat goa yang dihuni burung walet. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Selat. Selat adalah perairan yang terdapat di antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kedalamannya berkisar antara 200 meter sampai 1000 meter. Manfaat selat antara lain sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkutan yang digunakan adalah kapal feri. Kapal ini termasuk kapal penumpang. Selat di wilayah Indonesia yang pertama ada Selat Sunda yang terdapat di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Yang kedua, Selat Karimata yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, Selat Makassar, terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Yang keempat ada Selat Bali, terletak di antara Pulau Jawa dan Bali. Serta yang kelima, Selat Alas, yang terletak di antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kedalamannya mencapai 1000 meter atau lebih. Sedangkan kedalaman laut tepi antara 0 meter sampai 200 meter. Air laut rasanya asin karena mengandung garam. Di dalam laut terdapat banyak kehidupan antara lain tumbuhan laut, kerang, dan berjenis-jenis ikan. Laut di Indonesia sangat luas, melebihi luas daratannya. 2/3 wilayah Indonesia berupa laut atau perairan. Laut di Indonesia antara lain Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Buru, Laut Seram, dan lain sebagainya. Manfaat laut. Yang pertama, laut merupakan penyumbang terjadinya hujan dan pengatur iklim. Yang kedua, air laut diolah menjadi garam, contohnya di Sumeneb, Madura. Yang ketiga, dari dalam laut kita memperoleh berjenis-jenis ikan, kerang, dan rumput laut yang dapat diolah menjadi makanan dan obat-obatan. Yang keempat, laut juga dimanfaatkan untuk olahraga air, jalur transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada samudra. Samudra adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut. Kedalaman samudra lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Manfaat dengan luasnya perairan di sekitar kita menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri sosial dan daerah setempat. Mari kita mulai, teman-teman. Ciri-ciri sosial yang pertama adalah kondisi sosial. Lingkungan tempat tinggal masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama lingkungan pedesaan, yang sebagian besar berupa lahan pertanian, perikanan, atau peternakan. Warga masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki pekerjaan yang sejenis, yaitu petani, nelayan, atau peternak. Mereka senang dan sering bekerja sama, tolong-menolong, gotong royong, dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama.
Sumber daya alam yang ada di sekitarnya dimanfaatkan untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada lingkungan perkotaan. Sebagian besar di lingkungan perkotaan itu ada pertokoan, perkantoran, rumah sakit, perindustrian, perhotelan, tempat hiburan, dan sebagainya. Pada umumnya, masyarakat perkotaan terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka memiliki pekerjaan yang beragam, antara lain perdagangan, pengusaha, karyawan, dan jasa seperti dokter, notaris, supir, dan salon. Warga masyarakat perkotaan sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ikatan kerabatan mereka tidak begitu erat. Ada istiadatnya pun sudah banyak yang ditinggalkan. Masyarakat perkotaan jarang sekali menjalankan kegiatan adat istiadat. Ciri yang kedua adalah kondisi budaya. Yang pertama adalah rumah tradisional. Keadaan alam masing-masing daerah tidak sama. Keadaan alam suatu daerah mempengaruhi bentuk tempat tinggal masyarakat. Bentuk rumah tradisional itu beragam. Atapnya ada yang berbentuk limas, kerucut, dan setengah bola. Bahannya ada juga yang menggunakan genteng dan kayu sirap. Ada yang menggunakan ijuk, jerami, daun nipah, daun lontar, atau rumbia. Bentuk rumah tradisional sebagian besar disesuaikan dengan keadaan alam setempat di daerah rendah dan sekitar hutan. Rumah dibangun di atas tiang atau bentuk panggung. Hal ini dirancang untuk menghindari banjir dan gangguan binatang liar. Bahan baku rumah yang menggunakan benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar yaitu kayu, bambu, rotan, daun nipah, rumbia, dan sebagainya. Yang kedua, ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional disebut juga pakaian adat atau pakaian daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda dengan daerah lainnya. Bentuk dan bahan yang digunakan bergantung pada keadaan alam setempat. Di daerah yang hawa panas menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat. Sedangkan di daerah yang berhawa dingin menggunakan bahan yang tebal. Warna dan corak model pakaian adat antara satu sama lain berbeda-beda. Ada yang masih sederhana, tetapi banyak juga pakaian tradisional yang diperbaharui modelnya. Pakaian tradisional atau pakaian adat biasanya dipakai di acara khusus seperti pesta pernikahan, nari, dan sebagainya. Yang terakhir ada pakaian tradisional. Tarian daerah di negara kita, Indonesia, amat beragam. Gerak langkah tarian daerah dipengaruhi oleh keadaan alam. Ada tarian daerah yang memiliki gerak langkah tenang, lemah gemulai, dengan pemandangan mata yang teduh. Ada pula tarian daerah yang gerak langkahnya lincah dan dinamis dengan pandangan mata yang menebas. Oke, materi selanjutnya adalah tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di daerah setempat. Mari kita mulai. Peristiwa alam yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi, tanah yang bergetar dan bergoyang. Gempa bumi disebabkan oleh pergeseran kulit bumi, desakan magma dari perut bumi, dan runtuhnya gua pertambangan. Gempa bumi yang disebabkan oleh magma disebut gempa vulkanik. Gempa bumi yang disebabkan runtuhnya gua pertambangan disebut gempa runtuhan. Sedangkan gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran kulit bumi disebut gempa tektonik. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana pada wilayah yang mengalami gempa. Pada tahun 2006, wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah hancur akibat gempa tektonik. Ratusan penduduk kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menimbulkan gelombang pasang yang sangat besar. Gelombang pasang laut yang disebabkan gempa bumi disebut tsunami. Pada tahun 2006, wilayah Aceh pernah
mengalami tsunami. Di samping menghancurkan rumah dan bangunan, juga menelan beberapa korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan akibat gempa, masyarakat dan pemerintah membuat berbagai bangunan dengan konstruksi tahan gempa. Untuk menahan gelombang air laut, diadakan penanaman hutan bakau serta pembangunan atau pemecahan gelombang. Hutan bakau bisa melindungi agar tidak terjadi abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Peristiwa alam yang kedua adalah banjir. Ada banjir air dan ada banjir lumpur. Banjir air terjadi karena sungai tidak mampu menampung aliran air. Air meluap menggenangi daerah-daerah sekitarnya. Di daerah pantai sering terjadi banjir atau rob yang disebabkan oleh gelombang pasang air laut. Yang kedua ada banjir lumpur yang menyemburnya lumpur dari perut bumi mengenai daerah-daerah setempat. Banjir lumpur terjadi akibat keliruan pengeboran bumi dalam rangka mencari tambang minyak bumi seperti di Sidoarjo, Jawa Timur. Banjir sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Sering terjadi tanah longsor dan erosi atau pengikisan tanah oleh air. Banyak tanaman dan rumah terendam air dan hanyut. Petani gagal panen. Warga masyarakat terpaksa dievakuasi atau pindah di tempat yang aman. Mereka diberi bantuan, makanan, dan obat-obatan oleh petugas Palang Merah Indonesia atau PMI dan tim SAR. Setelah banjir surut, muncul berbagai penyakit seperti gatal-gatal, diare, kolera, dan leptosirosis. Masyarakat kekurangan pangan dan air bersih. Namun ada hal yang menguntungkan, yaitu air tanah pertanian menjadi lebih subur. Untuk mengatasi bahaya banjir, kita perlu mengalahkan program penghijauan dan kali bersih. Di samping itu, membangun kanal, bendungan, dan tanggul. Peristiwa yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan material dari perut bumi. Material tersebut berupa lava, lahar, abu, pasir, kerikil, atau batu-batuan. Penyebab gunung meletus yaitu adanya desakan magma yang bertekan sangat tinggi dari perut bumi. Material yang sangat panas itu tersembur keluar dan tidak sedikit yang terlempar jauh. Warga masyarakat di lereng gunung dan sekitarnya menyelamatkan diri. Mereka mengungsi ke daerah yang lebih aman atau masuk ke dalam bunker. Hutan di lereng gunung hangus terbakar dilanda lahar. Banyak bangunan rusak tertimpa batu, kerikil, dan pasir. Abu yang dimuntahkan letusan gunung api tersebar melayang-layang di udara. Abu ini menyebabkan penyakit mata, sesak napas. Tetapi lama-kelamaan abu tersebut mengalami tanah vulkanik. Tanah vulkanik sangat subur untuk pertanian. Tanah di lereng gunung juga menjadi subur. Hutan tambah lebat. Dampak lainnya dari letusan dan aktivitas gunung api adalah terangkatnya barang tambang ke muka bumi seperti emas dan belerang. Peristiwa selanjutnya adalah angin topan. Angin adalah udara yang bergerak atau bertiup. Angin yang bertiup sangat kencang disebut badai. Angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar disebut angin puting beliung. Sedangkan angin yang bertiup sangat kencang sekali dan kecepatannya di atas 100 km per jam disebut angin topan. Angin topan, angin puting beliung, dan badai sering terjadi pada saat pergantian musim kemarau ke musim hujan. Angin ini sering merobohkan bangunan dan pepohonan, menimbulkan gelombang laut yang sangat dahsyat, sehingga membahayakan pelayaran. Badai udara bisa mengganggu penerbangan. Angin dapat menyebabkan pengikisan tanah dan bebatuan. Pengikisan oleh angin disebut deflasi. Untuk menanggulangi bahaya bencana angin topan, dibangun stasiun pengamat cuaca. Stasiun ini dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika.
Tugasnya memberi informasi tentang cuaca atau gerakan angin kepada penerbangan, pelayaran, dan masyarakat. Pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan setempat, yaitu penambangan secara berlebihan. Penambangan adalah pengambilan barang tambang dengan cara menggali tanah. Setelah barang tambang diambil, tanah menjadi berongga sehingga membentuk gua pertambangan. Gua pertambangan rawan runtuh. Runtuhnya gua pertambangan menimbulkan gempa bumi dan tanah longsor. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar membuat tanah menjadi gundul. Tanah gundul tidak bisa menyimpan air, sehingga pada musim penghujan selalu terjadi banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, ada membuang sampah sembarangan ke solokan atau sungai. Sampah yang dibuang ke solokan dan sungai semakin lama semakin banyak. Selokan dan sungai menjadi dangkal. Pada musim penghujan, air meluap menjadi banjir. Yang terakhir, memperluas ladang dengan pembakaran hutan. Dampak pembakaran hutan secara besar-besaran dapat meningkatkan suhu udara. Meningkatnya suhu udara dapat menimbulkan badai atau angin topan, pemanasan global, dan perubahan iklim.